Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Helviki Gunawan, NIM 18086158. Dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, teknik, dan proses administrasi Husemas. Di sini kita langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan serta kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ari H. Gunawan 1996-186. Definisi di atas mengandung beberapa elemen penting sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memahami harapan masyarakat itu. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik. B. Prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat antara lain, yaitu A. Integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. B. Continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang C. Simplicity. Prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang D. Coverage. Kegiatan pemberian informasi secara penyeluruh dan mencakup semua efek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya 1. Lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat. Terus akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Yang ketiga, up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Yang E. Program constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Yang F. Adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik paragan. Teknik elektronik. A. Teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang kedua, pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan pelajar. Yang ketiga, berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Yang keempat, catatan berita gembira. Teknik ini
Sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seseorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. 5. Buku kecil tentang cara membimbing anak dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua. Kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang efektif tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. B. Teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat digunakan meliputi yang pertama kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masyarakat anak di rumahnya. Yang kedua, mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Yang ketiga, pertemuan. Dengan teknik ini, berita sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang ada dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihindari oleh semua pihak yang diundang. C. Teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Yang ke D. Teknik elektronik. Teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengharapkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat mengumumkan sarana elektronik misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio sekaligus sebagai sarana atau promosi pendidikan. Yang C. Proses administrasi Husemas atau penyusunan program pelaksanaan pengawasan. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi Husemas dan dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu A. Efektivitas, yaitu sejumlah apa tujuan tercapai, dan B. Efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. D. Peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas itu, yaitu 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengolahan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan meningkatkannya. Kesimpulannya, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Baiklah, itu saja materi dari saya tentang
Pengertian, prinsip, teknik, dan proses administrasi Husemas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.